Well, my students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, everybody. How's your life? Hopefully you are in a good condition. Today, inshallah, we are going to study one of texts. Yeah, it is about news item text. So you can see this one. Yeah. Where can you find news item text? Some people can find the news items in news item TV, TV1, or CNN Indonesia, or maybe in Kompas TV and the others. And also, you can find news items in a bookstore, library, or maybe in a newspaper vendor or magazine vendors. Jadi Ananda bisa menemukan news item teks itu di toko-toko buku atau mungkin di perpustakaan atau mungkin di penjual eceran, koran atau majalah. Next, where else can you find news item text? Actually, you can listen from radio or maybe podcast or some applications, such as Spotify or maybe YouTube channel. Now we come to the learning goals. Sekarang kita akan masuk pada apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran kita saat ini. The first is the students are able to analyze the organization of structure of news item text. Jadi diharapkan Ananda bisa menganalisa organisasi struktur dari text news item. And the second one is the students are able to find information in news item text. Jadi yang kedua adalah siswa diharapkan dapat menemukan informasi di dalam teks news item. Next. What is the definition of news item text? News item text is a text that informs the readers about newsworthy or important event of the day. Jadi, news item adalah suatu teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting diberitakan. Nanda sekalian bisa memperhatikan definisinya. And then we come to the purpose of news item text. Jadi tujuan dari sebuah teks news item itu adalah to tell the readers about important and up-to-date event. Jadi menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian atau peristiwa penting atau yang terkini. That's the purpose. And then the language features of news item are, the first is using simple past. Jadi ciri kebahasan yang pertama itu adalah menggunakan kalimat-kalimat simple past Example, Baco went to school. Jadi ini bicara kegiatan di masa lampau. And the second one is using action verbs. Jadi menggunakan kata kerja bertindak atau action. Example, run, talk, sing, write, etc. And then using saying verbs. Jadi menggunakan kata-kata menyatakan. Example, say, ask, speak, tell, etc.
Ya. The next language features, jadi ciri kebahasan selanjutnya adalah using adverbs. Ya, baik itu adverbs of time, place, or manner. Nah, kita bisa melihat contoh dari kata keterangan waktu itu, for example, yesterday, last week, etc. And then adverb of place, ya, example, in the office, on the road, etc. Kemudian kita masuk pada adverb of manner atau kata keterangan cara. Misalnya nicely, heavily, slowly, etc. Kemudian ciri kebahasan yang selanjutnya adalah using direct speech and indirect speech. Menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ya, kita bisa melihat contoh kalimat langsung, misalnya I played soccer with Badu yesterday. Kemudian kalau kalimat tidak langsung, misalnya di example, he said that he had played soccer with Badu the day before. Ya, itu ciri kebahasaan yang dimiliki text news item. The next, generic structure of news item text. Jadi ada beberapa generic structure yang dimiliki oleh text news item. The first is headline, and the second one is newsworthy event, and the third background event, and the last is search. Ya, kita lihat penjelasan secara rinci. Generic structure yang pertama tadi adalah newsworthy event. Itu adalah kejadian inti, di mana merupakan berita utama, menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kemudian background event itu adalah latar belakang peristiwa, yaitu menceritakan secara rinci latar belakang kejadian, detail yang harus dicantumkan, pelaku, lokasi, waktu, pihak-pihak yang terlibat dan latar belakang dalam kejadian tersebut. And then search, yaitu sumber informasi. Bisa berupa pertanyaan, komentar, atau pendapat para ahli atau dari pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. The next, you can see the this is one of news, viral news. Terkait dengan kawinan, yang uang panainya cukup berpasti sampai 5 miliar. Dan ini terjadi di Kabupaten Pindrang, tepatnya di Labolong. Ya, so Anda semua bisa memperhatikan berita ini, dan ini bisa menjadi news item text. Well, now we come to the example. It is printed news. Jadi berita yang diberitakan di salah satu media yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Radar Selatan, fajar.co.id. So you can see the headline. The doctor's wedding in Pindrang is hilarious with a dowry of 5 billion. Jadi ini adalah sebuah berita terkait dengan materi kita sekarang ini, bahwa kita akan mencoba untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam media pembelajaran kita.
khususnya untuk guru-guru SMA di mata pelajaran bahasa Inggris, ya, SMA. Yeah, so you can see this one, and then the newsworthy event. Anda semua bisa melihat apa saja isi dalam newsworthy event. And then untuk background event, you can see in this slide, apa saja yang biasa ada di dalam sebuah bacaan news item yang ada pada struktur background event. And then search. Anda semua bisa memperhatikan apa yang bisa dituliskan dalam sebuah paragraf search, atau sumber. Ini sudah disampaikan pada slide sebelumnya, apa saja yang bisa ada dalam sebuah paragraf search itu. Oke. Kemudian Anda semua bisa now we come to the exercise. Please answer the questions. Silakan Anda menjawab beberapa pertanyaan related to the text, terkait dengan teks tadi yang ditampilkan. The first, what is the headline of the text? Jadi apa headline daripada bacaan tadi? And then what was happened in the text? Apa yang telah terjadi di dalam teks itu? And who is the source of the text? Siapa sumber atau siapa sumber yang ada dalam teks itu? Oke, saya kira seperti itu Nanda semua. You can answer these questions And I say good luck for you all. I think it will be enough for today. Thank you on your nice attention, and salamakina mabaraka. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.